Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimatus Sadia, mahasiswi bimbingan konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 181520061 kelas BKI 5B. Saya di sini akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Baiklah, bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 orang peserta didik ataupun konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang mereka butuhkan. Proses bimbingan kelompok ini harus dirancang sebelum proses pelaksanaan bimbingan kelompok tersebut. Ada 3 komponen dalam bimbingan kelompok ini, yaitu 1. Pemimpin kelompok, 2. Anggota kelompok, dan yang ketiga topik bahasan. Pemimpin kelompok yaitu di mana seseorang memimpin bimbingan kelompok tersebut dari awal sampai akhir. Biasanya dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau konselor. Sedangkan anggota kelompok yaitu di mana anggota yang ikut serta dalam proses bimbingan kelompok tersebut berlangsung. Dan yang ketiga yaitu topik bahasan. Dalam bimbingan kelompok ini terdiri dari 2 macam topik bahasan, yaitu 1. Topik bahasan tugas, dan yang kedua yaitu topik bahasan bebas. Topik bahasan tugas di mana topik tersebut sudah dirancang sebelum proses bimbingan konseling ini berlangsung. Biasanya dilakukan oleh guru bimbingan konseling ataupun konselor. Sedangkan topik bahasan bebas yaitu topik di mana dirancang pada saat proses bimbingan kelompok tersebut berlangsung. Topik bahasan dalam bimbingan kelompok ini yaitu bersifat umum dan tidak rahasia, seperti cara belajar yang efektif, persahabatan, pergaulan sosial, ataupun yang lainnya yang bersifat umum. Bimbingan kelompok ini terdiri dari langkah-langkah umum, yaitu 1. Prabimbingan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu pasca bimbingan. Prabimbingan terdiri dari 1. Membentuk kelompok, dan yang kedua yaitu menyusun RPL bimbingan kelompok tersebut. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu 1. Tahap awal, yang kedua tahap transisi, yang ketiga tahap inti, yang keempat yaitu penutup. Dalam tahap awal biasanya terdiri dari yaitu menjalin keakraban atau perkenalan antar anggota dan pemimpin kelompok. Yang kedua yaitu biasanya menjalin komunikasi yang baik, memotivasi anggota kelompok agar bersifat terbuka kepada anggota kelompok lainnya dan mampu mengeluarkan pendapat tersebut. Pada tahap ini biasanya pemimpin kelompok menjelaskan maksud dan tujuan dari bimbingan kelompok tersebut, yaitu menjalin silaturahmi antar anggota kelompok. Pemimpin kelompok mampu memotivasi anggota kelompok agar dapat menerima dan mengeluarkan pendapatnya, serta pemimpin kelompok menjelaskan asas-asas dalam bimbingan kelompok tersebut. Asas dalam bimbingan kelompok yang paling utama ada 2, yaitu 1. Asas keterbukaan, dan yang kedua asas kesukarelaan. Asas keterbukaan yaitu di mana anggota kelompok harus terbuka kepada anggota kelompok lainnya. Dan asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini yaitu di mana anggota kelompok dengan sukarela mengikuti bimbingan kelompok ini tanpa paksaan dari siapapun. Yang kedua yaitu tahap transisi. Tahap ini biasanya dilakukannya games atau permainan agar anggota kelompok terasa nyaman dan santai dalam proses bimbingan kelompok tersebut. Serta pemimpin kelompok memberitahukan bahwa akan memasuki tahap inti pada proses bimbingan kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu tahap inti. Pada tahap ini biasanya pemimpin kelompok mendorong anggotanya agar terlibat aktif dalam proses bimbingan kelompok ini. Setelah itu pemimpin kelompok mendorong anggotanya agar mengungkapkan topik bahasan yang akan dibahas serta menetapkan topik bahasan untuk dibahas dalam proses bimbingan kelompok ini.
Dan tahap yang keempat yaitu tahap penutup. Dalam penutup ini biasanya terdiri dari mengungkapkan pesan dan kesan dalam proses bimbingan kelompok ini, serta mengungkapkan keberhasilan dan evaluasi dari proses bimbingan kelompok, dan mengungkapkan tindak lanjut dari bimbingan kelompok tersebut. Langkah umum yang ketiga yaitu pasca bimbingan. Dalam pasca bimbingan ini biasanya konselor atau guru bimbingan konseling melakukan evaluasi bimbingan kelompok serta membuat laporan hasil dari bimbingan kelompok tersebut. Teknik yang digunakan oleh guru bimbingan konseling atau konselor dalam proses bimbingan kelompok ini biasanya yaitu satu, diskusi kelompok, yang kedua bermain peran, yang ketiga homeroom. Diskusi kelompok yaitu interaksi antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Sedangkan bermain peran yaitu di mana anggota kelompok tersebut bermain peran dengan skenario yang telah ditetapkan oleh guru bimbingan konseling atau konselor. Sedangkan homeroom yaitu menciptakan suasana rumah agar anggota kelompok tersebut terasa nyaman dan senang. Pendekatan dalam bimbingan kelompok ini biasanya menggunakan pendekatan psikoanalitik, client center, dan behavioral. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.